Salah satu resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar adalah DC kredit pintar akan datang ke rumah kalian untuk menagih. Beberapa orang ada yang punya pengalaman kalau mereka dikunjungi oleh DC kredit pintar bahkan hampir setiap hari. Kalau teman-teman merasa akan mengalami hal serupa seperti ini, hal pertama yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah mempersiapkan diri. Tapi saat DC itu datang dan tidak bisa menunjukkan identitas, nggak usah kalian terima di rumah kalian. Jika memang bersikeras, kalian bisa ancam balik, ajak untuk diselesaikan di kantor polisi, ke polsek terdekat atau apa. Gertak seperti itu aja. Pasti mereka akan mikir-mikir, pasti mereka akan takut teman-teman. Jadi kalau mereka memang tidak bisa menunjukkan identitas, sudah jelas aturan OJK sudah fix, DC harus membawa dokumen-dokumen, baik itu identitas, sertifikat, dan lain sebagainya. Bahkan surat tugas pun harus ada. Dan kalau surat tugasnya berbentuk tulisan tangan, ini patut dicurigai. Masa iya pinjol besar sekelas kredit pintar itu bikin surat tugasnya tulis tangan? Udah gak zamannya dan ini sudah gak masuk akal sekali teman-teman. Jadi kalau DC tersebut memaksa masuk, memaksa menagih, ya udah abaikan saja. Minta surat resminya dulu baru kalian tanggepi. Kalau misal udah seperti itu, datang hampir tiap hari, gak bisa menunjukkan surat tugasnya, ini bisa kalian laporkan ke polisi atau ancam seperti itu. Karena ini bisa jadi penipuan, soalnya buktinya akurat, surat tugas tapi hanya kertas tulisan tangan saja. Ini tentunya akan memperkuat kalian untuk bisa mengatasi dan menghadapi DC dari kredit pintar seperti ini. Nggak perlu takut, ini udah jelas aturannya di OJK, kalian bisa cari dulu aturan atau syarat penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol untuk datang ke rumah itu harus bawa apa saja. Itu kalian bisa serahkan dan tunjukkan ke DC tersebut bahwa ini loh aturannya. Jadi kalian tidak perlu takut dan mereka juga tidak boleh memaksa-memaksa datang-datang lagi untuk menagih ke kalian. Bayangkan ya, masa iya tiap hari didatangin terus-terusan tapi dia nggak jelas orang dari mana, terus kemudian pinjolnya juga mungkin saja dia penipuan. Karena banyak kasus-kasus yang sudah terjadi di tahun 2022 kemarin, itu kasus DC pinjol yang menyamar dan membuat penipuan. Maksudnya oknum lain penipu yang menyamar menjadi DC dan meminta uang untuk pembayaran. Mungkin kalian bakal dibujuk, ini uang pelicin lah, uang di bawah tangan lah, yang membuat DC ini nggak datang-datang lagi dan menunda penagihan kalian. Jadi mungkin dia seakan-akan meminta suap kepada kalian agar dia tidak memproses kalian lebih lanjut lagi. Inilah hal-hal yang harus kalian hindari. Padahal sebenarnya DC tersebut bukanlah DC asli dari kredit pintar, tapi yang menyamar menjadi DC kredit pintar. Nah sekarang kalau surat tugasnya itu bentuknya tulisan tangan, nggak resmi, terus ID card-nya juga nggak bisa menunjukkan, ya dari mana kita bisa membedakan bahwa dia DC asli dari kredit pintar atau penipu-penipu lain yang memiliki modus yang sama. Jadi teman-teman nggak usah takut, teman-teman di sini tidak salah apapun jika teman-teman menolak DC dari kredit pintar, jika mereka memang hanya membawa surat tulis tangan. Saya yakin jika memang dia DC dari kredit pintar pun, itu tetap hak utama kalian untuk bisa menerima dia atau tidak, karena dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang sedang gagal bayar atau telat bayar di kredit pintar, semoga teman-teman bisa dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, biar segera bisa melunasi utang-utang teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, terima kasih.